Baru-baru ini ada berita dengan judul Ade Armando dukung Anies Baswedan jadi Capres 2024. Atau ada juga berita yang berjudul Ade Armando prediksi Anies Baswedan menang dalam Pilpres 2024. Berita yang pertama jelas salah. Tidak mungkinlah saya mendukung Anies jadi presiden. Yang lebih tepat adalah judul berita kedua, walaupun perlu dilengkapi agar tidak menimbulkan kesan yang salah. Kesalahan di berita pertama sebenarnya juga bisa dapat dipahami. Masalahnya, dalam beberapa waktu terakhir ini, saya juga berulang kali mendengar sejumlah teman saya pindah ke kubu Anies. Ini adalah orang-orang yang dulu saya kenal anti Anies. Dan kini tiba-tiba saja mereka memilih bergabung dengan kubu Anies. Karena itu wajar juga kalau ada orang-orang yang menyangka saya pun akan mengambil jejak serupa. Tentu saja saya harus segera katakan, saya tidak akan mendukung Anies. Ini bukannya takabur, tapi sikap saya miriplah dengan Grace Natali, ex-ketum PSI. Dia bilang tidak akan mendukung Anies jadi capres karena PSI memberi rapor merah pada Anies dan mengharapkan pemimpin yang berintegritas. Jadi, kecuali kalau ada keajaiban, misalnya Anies didatangi malaikat yang memerintahkan dia kembali ke jalan yang benar, hampir pastilah Anies akan melanjutkan kinerjanya yang penuh cacat, terus oportunistis, dan kerja sembarangan. Anies menurut saya harus ditolak. Tapi bagaimanapun saya paham kalau ada orang-orang yang berloncatan masuk ke dalam kubu Anies, walau sudah menyaksikan buruknya kepemimpinan Anies. Ada setidaknya dua alasan. Alasan pertama adalah cuan alias duit. Dari yang saya dengar, kubu Anies menggelontorkan dana raksasa untuk merekrut orang-orang yang dianggap berseberangan. Tawarannya pun fantastis. Kabarnya sih sampai ratusan juta rupiah per bulan. Karena itu dalam kondisi ekonomi sulit, ya wajarlah jika ada banyak yang tergiur. Tapi bisa juga ada sebagian yang pindah dukung Anies karena alasan yang idealis. Sebagian orang yang bergabung Anies berargumen bahwa lebih baik mendekat daripada menjauh dari Anies. Mereka melihat Anies sangat mungkin menjadi presiden. Karena itu daripada membiarkan Anies dikelilingi oleh orang-orang jahat, lebih baik dia dipengaruhi oleh orang-orang baik. Teorinya, Anies itu pada dasarnya tidak ideologis. Ketika dia dulu menang dengan politik identitas di Jakarta, menurut mereka itu terjadi bukan karena keinginan Anies. Anies sendiri adalah seorang yang sekuler. Dia muslim dan mungkin menjalankan sholat, berpuasa, dan sebagainya. Tapi dia itu tidak Islam-Islam amat. Dia tidak suka dengan penggabungan agama dengan politik. Kalau dia diizinkan memilih, dia sebenarnya ingin berkompetisi dengan cara fair. Dia menjadi seorang pejuang Islamis karena orang-orang di sekelilingnya membuat dia mengambil pilihan itu. Karena itu yang terpenting, kata mereka, adalah menempatkan cukup banyak orang di sekelilingnya yang berpikir dengan nalar sehat. Menurut saya, cara pandang semacam itu tidak berpijak pada realita. Anies itu pintar memanfaatkan orang. Dia itu memandang orang dengan cara strategis untuk mencapai tujuan dan kepentingannya. Dia seolah mengikuti orang-orang di sekelilingnya, padahal yang terjadi dialah yang mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Dengan gayanya yang seolah ramah, bertutur kata menawan, dia pintar membuat orang percaya bahwa dia mendengarkan. Padahal secara perlahan, dia yang akan mengontrol orang-orang itu untuk kepentingannya. Lihatlah apa yang terjadi dengan orang-orang yang mendekat Anies. Saya percaya TGUPP misalnya adalah cara Anies membeli orang-orang pintar untuk jadi pendukungnya. Dia sebetulnya tidak membutuhkan saran dan pendapat dari para anggota TGUPP. TGUPP itu memang tidak ada kerjaan, karena memang sejak awal dibentuk bukan untuk bekerja. Mereka dimasukkan ke dalam TGUPP untuk menjadi pendukung loyalnya dan menghadapi para mengkritiknya. Untuk itu, para anggota TGUPP dibayar mahal. Contoh ini saya gunakan untuk menunjukkan betapa skenario mempengaruhi Anies dari dalam adalah mimpi yang terlalu indah. Saya duga teman-teman yang kini bergabung dengan Anies akan kecewa. Lagi pula, kalaupun mereka berpikir hendak mempengaruhi Anies, jangan lupa di sekeliling Anies juga ada orang-orang terdekat yang juga pragmatis. Mereka punya kepentingan dan mereka tidak akan membiarkan orang-orang baik mempengaruhi Anies. Jadi saya tidak akan mendukung Anies, karena saya duga dia akan menjadi seorang pemimpin yang buruk, yang oportunis, dan mungkin sekali jahat. Setelah menyampaikan penilaian saya tentang Anies, sekarang giliran saya menjelaskan bagian kedua. Mengapa saya yakin Anies akan jadi presiden? Kalau yang ini ya karena saya realistis. Saya melakukan hitung-hitungan yang tidak terlalu rumit. Saya memprediksi Anies akan menang, meski memang dengan sejumlah kondisi tertentu. Syarat utamanya adalah Ganjar Pranowo tidak bertanding di gelanggang. Kalau Anies bertemu Ganjar, hampir pasti Ganjar akan menang. Masalahnya, Ganjar sangat mungkin tidak akan maju. Alasan pertama, Megawati tidak akan mengajukan nama Ganjar. PDIP akan mengajukan Puan sebagai capres atau cawapres mendampingi Prabowo.
Kedua, Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 tidak mengajukan Ganjar. Mereka akan mengajukan nama Airlangga Hartarto sebagai capres. Ketiga, kalaupun KIB mengajukannya, Ganjar mungkin tetap tidak akan maju mengingat dia sangat loyal pada Mega. Jadi kalau kombinasi ketiga hal itu terjadi, Ganjar tidak akan menjadi pesaing Anies. Kalau itu terjadi, capres yang ada adalah Anies, Airlangga, Puan, dan Prabowo. Kalau memang itulah yang kemudian terjadi, sangat mungkin Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Di putaran kedua yang tersisa adalah Prabowo dan Anies. Menurut saya, Anies sangat bisa mengalahkan Prabowo. Kekuatan mereka sebenarnya sangat berimbang, tapi Anies mungkin sekali akan menggunakan pendekatan politik identitas seperti yang terjadi di 2017. Buat Anies, cara termudah untuk mengalahkan Prabowo adalah dengan menggunakan agama. Gampang sekali. Prabowo itu dikenal bukan sebagai muslim taat. Dia sangat mungkin tidak sholat, tidak tahu cara melafalkan bacaan sholat, atau melakukan gerakan-gerakan sholat secara baik dan benar. Itu hampir pasti dieksploitasi kubu Anies. Begitu juga informasi bahwa putranya dikabarkan gay, atau bahwa keluarganya Kristen. Begitu Anies kembali menggunakan politik identitas, Prabowo selesai. Jadi kalau saya bilang Anies akan menang, ya dia memang akan menang kalau kondisi-kondisi itu terpenuhi. Yang bisa mencegah kemenangan dia, menurut saya adalah kalau Ganjar juga maju jadi capres. Dan Ganjar baru bisa maju kalau didukung Megawati atau didukung KIB. Itu saja. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat.